paradigma seperti itu mungkin berguna gitu ya. Tetapi barangkali kalau kita ingin cepat, ingin singkat, medical model dengan tata cara dan prosesnya tidak memungkinkan. Nah, di dalam medical model ada sebuah pandangan juga kalau kita nangani itu, kita seakan-akan perlu membuat semacam diagnosa. Ya, jadi perlu membuat diagnosa nih. Jadi seakan-akan kalau Anda tidak membuat diagnosa, ya Anda nggak bisa nangani klien. Nah, diagnosa itu berarti nantinya, apa sih yang dimaksud dengan diagnosa? Diagnosa itu adalah gejala-gejala yang terlihat, tercium, tercap, ke dalam sebuah kategorisasi, ya, kategorisasi yang diberi nama. Jadi kalau misalnya kita di kalangan psikologi dan psikiatri itu misalnya dalam penentuan diagnosa itu Anda antara lain menggunakan pedoman DSM, Diagnostic Statistic Manual. Nah, di situ ada nih, oh ini maksudnya gangguan, oh ini masuknya ke narcissistic personality disorder, oh ini maksudnya dulu menggunakan istilah manis depresi, kalau sekarang menggunakan istilah bipolar bisa. Oh, nah, jadi dulu itu adalah di dalam medical model itu adalah seakan-akan kalau kita belum bisa membuat diagnosa, kita belum bisa ngapa-ngapain. Gitu ya. Nah, setelah diagnosa apa? Berarti membuat prognosa. Nah, prognosis ya. Nah, prognosis itu berarti apa yang akan kita lakukan gitu. Langkah-langkah apa yang akan kita lakukan gitu ya dengan tahu diagnosa itu. Nah, kalau itu di dalam diagnosis itu di dalam dunia medical clear, oh orang ini kalau kayak gini nih berarti oh nih misalnya nih terjadi pecah pembuluh darah clear tuh. Berarti apa yang dilakukan? Wah, supaya nih kalau misalnya pecah pembuluh darah kayak seperti ini, berarti ada beberapa treatment nih supaya pembuluh darahnya balik. Nah, diapain? Supaya ini diapain? Itu clear gitu ya. Kalau di dalam medical model. Masalahnya kan dalam tema-tema psikologis nggak bisa seperti itu karena penyebabnya banyak. Yang diduga menjadi penyebab adalah banyak dan penyebab itu, mohon maaf, tidak pasti. Jadi masih berupa dugaan, masih berupa hipotesis, bukan menjadi sebab akibat seperti di dalam aspek fisik. Nah, karena itu ini menjadi tantangan tersendiri ya ketika kita melakukan pendekatan yang berpangkal pada medical model. Nah, sehingga kalau misalnya dulu itu saya ingat banget ya, pada waktu di zaman-zaman saya kuliah itu sekitar tahun 86 ya. Itu misalnya kita perlu membuat sebuah kerangka berpikir setelah kita melakukan wawancara itu dengan menggunakan model Baklu misalnya. Jadi yang merupakan gambaran keterkaitan beberapa aspek-aspek pada pribadi orang ya, yang kemudian kita melakukan diagnosa tertentu apa gitu pengaruh antar pengaruh pribadi, pikir, emosi, sosial kepada ini. Nah, jadi dulu itu kita jago kalau ngejelasin kenapa orang ini begini, clear. Kita mampu membuat teori tentang kenapa orang itu begitu. Nah, persoalannya yang diinginkan oleh klien datang kepada konselor bukan itu. Bukan saya mendapatkan julukan, bukan saya mendapatkan diagnosa, enggak. Klien udah jelas tahu bahwa saya bermasalah. Yang saya inginkan bukan saya itu bermasalah dan kenapa saya bermasalah. Dan dalam pemikiran keilmuan saya itu penyebabnya apa? Karena klien udah sangat tahu di tema-tema itu. Jadi yang dibutuhkan klien dari kegiatan konsultasi atau konseling itu adalah klien terjadi perubahan. Nah, jadi klien datang kepada konselor ingin mencari perubahan, ingin mencari solusi, bukan sebuah diagnosa, bukan sebuah judgement, bukan sebuah label. Nah, jadi ini yang barangkali di tahun 80-an itu sendiri para profesional helper ini terhenyak lah ya. Wah, ini ternyata nih apa namanya tata layanan yang kita lakukan selama ini kepada klien itu nyaris boleh dikatakan hampir sia-sia, tidak memberikan banyak perubahan pada diri klien. Nah, jadi karena menggunakan pendekatan medical model itu,
Dengan pendekatan seperti itu, jadi waktu terbanyak di dalam kegiatan. Katakanlah, kalau kegiatan konseling itu ujungnya itu adalah ada sebuah komunikasi terapeutik gitu yang menyebabkan klien tersadarkan untuk mencari ragam cara-cara solusi, misalnya, anggap aja begitu ya. Anggap aja misalnya di situ ada 9 proses, ada 9 tahapan. Maka dulu itu bisa jadi tahapan terlama itu di tahapan 1, yaitu apa? Mencari akar masalah. Itu bisa banyak, bisa panjang dan bisa lama. Akhirnya ya medical model itu termasuk menggunakan selain wawancara, ya pasti menggunakan beragam tes. Tidak, kalau pendekatan-pendekatan psikologi waktu itu, ya tesnya itu macam-macam. Berarti menggunakan tes. Karena tes itu dalam rangka apa? Asumsi, untuk menguatkan asumsi, untuk menguatkan hipotesis, untuk menguatkan dugaan. Ini orang ini kenapa nih? Karena memberikan penjelasan tentang orang ini kenapa menjadi lebih penting dibandingkan bagaimana membawa orang ini menuju tujuan yang ingin mereka dapat. Nah, jadi teman-teman, nah, proses yang satu yang wawancara dan tes ini panjang sehingga itu bisa ngabisin waktu beberapa kali pertemuan. Nah, ya otomatis bisa jadi ada beberapa klien yang keburu mundur sebelum seluruh sesi selesai. Sehingga otomatis ya klien nggak dapat apa-apa. Ya, nah ini ya yang dari temuan ini para ahli di Mental Research Institute yang ada di Palo Alto, California ini, kemudian mereka merumuskan. Nah, berarti kalau kita pengen misalnya saja, ya klien tuh pengennya kalau dalam pertanyaan survei mereka itu pengennya cuma 1 kali gitu. Pertemuannya nggak panjang-panjang. 1 kali cukup, nggak usah berulang kali. Nah, karena pengennya 1 kali cukup, maka berarti ya perlu ada perubahan cara, perlu ada perubahan langkah, perlu ada perubahan paradigm. Nah, sehingga mereka lihat sebenarnya kalau orang pengen berubah, perlukah kita tahu gitu penyebab-penyebab di masa lalu? Kalau kita pengen membantu orang itu berubah ke masa depan, apakah menjadi sangat perlukah gitu untuk mencari kenapa dia gagal? Untuk mencari kenapa dia nggak berhasil, untuk mencari kenapa dia bermasalah. Nah, ternyata jawabannya dari para ahli pada waktu kayaknya nggak juga. Bisa saja kita membuat orang berubah tanpa kita ngutak-ngatik dia punya masalah apa. Nah, sehingga kita fokus saja kepada arah perubahan yang diinginkan dari diri klien. Nah, karena itu jadi yang tadinya adalah pertanyaan-pertanyaan di dalam pendekatan psikoterapi lama yang pertama berorientasi kepada medical model. Nah, sekarang berarti orientasinya adalah kepada solution. Apa sih sebenarnya solusi yang dicari, solusi yang diinginkan, solusi yang didambakan oleh klien. Nah, yang kedua berarti prosesnya, kalau kemarin itu ngotak-ngatik masa lalu dan ujung-ujungnya malah mendapatkan ragam dipandang sebagai penyebab sehingga malah kehilangan fokus karena terlalu banyak gitu. Penyebabnya bisa bisa C. Ini mana dulu nih yang perlu diatasi? Susah gitu ya. Nah, karena sulit gitu ya, maka kayaknya itu malah jadi seorang konselor atau social worker atau psikologis atau psikiater itu jadi puyeng nih, ini kok jadi banyak banget gitu yang dipandang sebagai penyebab. Nah, enggak, kalau setiap penyebab aja satu penyebab baru diatasi gitu ya, itu berarti makin butuh banyak sesi lagi. Nah, sehingga ahli-ahli seperti itu, para ahli ini kemudian diskusi, kayaknya kita perlu lebih baik fokus kepada satu hal yang memungkinkan dan dapat diubah. Nah, jadi beda kalau kemarin tuh ngutak-ngatik sesuatu yang udah terjadi gitu ya. Sekarang adalah ngutak-ngatik sesuatu yang peluangnya dapat diubah. Kalau kemarin orientasinya terhadap problem, ya root cause problem. Nah, sekarang fokusnya adalah kepada develop solution gitu ya. Jadi bagaimana membangun solusi. Nah, artinya berarti ada perbedaan nih. Nah, berikutnya ditanya gitu ya, pertanyaan-pertanyaan apa sih yang sering kali digunakan oleh para professional helper
di waktu itu. Jadi di dalam pendekatan lama itu apa? Rupanya pertanyaan yang paling banyak ditanyakan itu pertanyaan why. Mengapa? Nah, kalau pertanyaan why diajukan, ya pastinya jawabannya adalah berkaitan dengan ada alasan. Nah, alasan ini seringkali adalah terkumpul menjadi BEJ. BEJ itu bukan Bursa Efek Jakarta. Tapi B-nya adalah blame, perilaku menyalahkan, ya menyalahkan seseorang, menyalahkan kelompok orang, menyalahkan lembaga, menyalahkan sistem. Kemudian excuse, ya excuse. Jadi excuse itu mencari pemakluman gitu, dan justify mencari pembenaran. Oh, saya itu begini karena gitu. Jadi, nah ujung-ujungnya kalau kita misalnya berarti ada kelemahan, orang berarti membuat teori tentang penyebab yang belum tentu itu akurat, yang membuat belum tentu membuat itu valid, gitu ya. Karena berdasarkan pengakuan klien, yang klien itu sendiri membuat alasan untuk kenapa terjadinya sesuatu. Nah, padahal dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga tetap aja nggak mengarahkan ke solusi, tapi mengarahkan kepada ketidakmampuan data-data, ketidakmampuan klien, data-data keterbatasan klien, data-data ketidakmampuan klien, data-data ketidakbecusan klien, data-data ketidakmahiran klien. Nah, kalau data-data itu makin muncul, Anda sebagai konselor ngerasa, waduh, ini kayaknya orang tak tertolong gitu. Nah, ini kayaknya nggak, rute untuk membantu orang ini ribet banget nih. Kalau kita lihat banyak kelemahan. Nah, karena itu kayaknya nggak memungkinkan gitu klien mendapatkan solusi kalau informasi yang kita peroleh tentang klien melulu kegagalan, kelemahan, ketidakbisaan, ya seperti itu. Maka para ahli ini mengatakan berarti harus ngapain? Berarti kayaknya lebih baik fokus kepada apa yang telah berhasil, telah terbukti berhasil, telah terbukti mampu ditampilkan oleh klien dalam sejarah klien, dalam riwayat klien, menunjukkan bahwa klien itu bergerak dan klien itu berubah. Nah, jadi ke sana jadinya nih fokusnya. Nah, berarti nggak mudah gitu. Nah, jadi nggak mudah nih ya dalam hal ini. Nah, berarti fokusnya adalah kepada perubahan. Fokusnya bukan pertanyaan. Berarti kalau perubahan, berarti pertanyaannya cara. Berarti pertanyaannya adalah teknik. Berarti cara pertanyaannya adalah metode. Berarti di antara 5W1H pertanyaan yang perlu diajukan justru adalah how. Bagaimana caranya. Gitu. Oke, nah berikutnya di dalam pendekatan-pendekatan lama dianggap kalau orang itu punya bermasalah seakan-akan 100% hidup orang itu bermasalah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak akur dengan mertua saya misalnya, seakan-akan 100% orang itu dalam riwayat hidupnya nggak akur terus. Nah, kalau kita sebagai konselor memandang seperti itu kita udah keliru, karena kita melakukan sebuah fenomena yang namanya generalisasi. Klien melakukan generalisasi, padahal dia nggak akurnya cuma satu jam, selama dia ketemu dengan si mertuanya, katakanlah tingkat pertemuan dia dengan mertuanya kalau di total 360 jam, cuma 1 jam saja dia tidak akur. Berarti 359 jamnya dia akur. Nah, seringkali kita ketika menyimak klien mengatakan punya masalah, kita berasumsi bahwa masalah itu terjadi panjang dan lama. Nah, kita lupa bahwa masalah apapun bisa jadi adalah ada fenomena generalisasi bahwa klien menganggap bahwa masalah secuil jadi masalah selamanya. Masalah sedetik dianggap masalah sehari gitu. Ya, nah itu karena itu penting mengetahui, berarti kalau kita menyadari peluangnya ada generalisasi, penting bagi kita untuk mempersoalkan pasti ada saatnya di mana masalah itu tidak hadir. Nah, jadi
Di mana masalah itu tidak hadir, pada waktu kapan masalah itu tidak hadir, pada waktu bersama siapa masalah itu tidak hadir, dalam konteks apa masalah tidak hadir. Para ahli ini menggunakan istilah exception. Jadi ada pengecualiannya. Ketika seseorang mengatakan misalnya saya tidak akur dengan mertua saya, di dalam benak saya sebagai konselor, pasti ada pengecualian lah. Ya, ada nggak saat dimana kan itu ada pertanyaan exception nantinya. Ada nggak saat dimana meskipun Anda merasa bahwa Anda dengan mertua Anda tidak akur, coba ceritakan ya dari sejak Anda mengenal mertua Anda sampai sekarang di mana Anda akur. Nah, kalau kita nanyanya kayak gitu, waduh, banyak banget itu jawabannya. Nah, berarti eh, selalu ada exception atas keluhan-keluhan klien yang sifatnya generalisasi seperti itu. Nah, karena itu berarti, nah ini kan mengubah paradigm juga. Nah, dengan demikian berarti kita tahu bahwa diri klien itu sendiri berarti ada beberapa teknik approach kita pada waktu kita menyimak klien itu harus kritis, harus membongkar model pemikiran klien. Karena model pemikiran klien sangat mungkin berkabut, sangat mungkin terdistorsi, sangat mungkin ada pengaburan informasi. Nah, berarti kalau konselornya nggak mempunyai keterampilan-keterampilan menggali model metanya klien, peluangnya adalah kita terjebak di dalam asumsi yang keliru tentang klien. Berarti di situ berarti kita memerlukan gitu beberapa keterampilan-keterampilan berpikir jernih sehingga kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menukik yang membuat kita benar-benar membantu klien mengetahui dunia berpikirnya sendiri. Nah, ya jadi ada yang namanya exception. Nah, berikutnya, kalau di dalam pendekatan lama itu yang digali adalah kelemahan-kelemahan, weaknesses, handicap gitu ya. Maka kayaknya si para ahli ini ngelihat semakin orang tuh digali-gali, dicolek-colek, didongkel-dongkel kelemahan-kelemahan dirinya, klien itu menganggap kegiatan konseling itu menjadi sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman, sangat teror. Kalau orang itu mengalami tema-tema PTSD mungkin malah menjadi retraumatisasi justru dari dikorek-korek nggak jelas begitu. Nah, karena itu kayaknya perlu beralih dan itu juga ujung-ujungnya juga tetap membuat kita bingung harus ngapain. Maka para ahli ngelihat kayaknya bandul pertanyaan ya perlu diarahkan kepada arah yang berbeda, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan resources atau sumber daya atau bahasa lainnya strength yang dimiliki, yang dihadapi, yang dihayati oleh klien. Nah, jadi penting itu ditanya kepada strength-nya, apa nih kekuatan yang dimiliki oleh klien. Kekuatan itu bisa berupa pengetahuan yang dimiliki oleh klien. Kekuatan itu bisa berupa pengalaman-pengalaman real yang dialami oleh klien. Bisa juga mungkin juga wawasan klien. Bisa juga berupa keterampilan-keterampilan klien. Bisa juga berupa pengalaman-pengalaman klien mengatasi ragam permasalahan. Ya. Nah, yang relevan dengan tujuan klien. Jadi agak beda nih, gitu ya. Nah, kalau dulu kita kenapa kamu begitu, kalau sekarang coba dipikirkan, adakah pengalaman-pengalaman kamu selama ini di mana kamu berhasil menyelesaikan masalah yang relevan dengan masalah ini. Coba ingat-ingat gitu ya. Nah, ini menjadi penting mengetahui ragam perbedaan di sini gitu ya. Ya, lanjutkan. Oke teman-teman. Nah jadi, nah dari situlah kita lihat bahwa banyak yang menyebabkan semua tadi, terutama adalah paradigma medical model ini, dengan tata cara pelaksanaannya, paradigmnya ini memungkinkan, nggak mungkin lah selama kita masih menggunakan paradigma yang sama,
kita bisa singkat gitu. Jadi brief itu maknanya singkat. Ya. Nah, jadi kalau dengan demikian berarti ya ini menjadi tantangan saya rasa. Nah, ini adalah menjadi tantangan bagaimana kita ingin gitu ya bahwa kita memberikan layanan yang baik bagi klien. Nah, kemudian pendekatan lama juga adalah memandang bahwa klien itu nggak ngerti apa-apa. Yang paling ngerti apa-apa adalah konselor, karena konselor adalah expert. Nah, itu para ahli di mental research itu kayaknya ngelihat itulah yang menyebabkan biang kerok juga, karena itu menjadi biang kerok berarti adalah penting diatasi. Nah, cara mengatasinya yaitu kayaknya nggak bisa gitu. Yang paling ahli tentang diri klien tentunya klien. Nah, dulu karena seorang terapis, konselor, psikoterapis, kemudian psikolog, kemudian social worker itu memandang dirinya expertise, maka yang menentukan arah, tujuan, sasaran adalah sehingga klien itu seakan-akan menjadi pasif saja. Nah, itu pendekatan ini kayaknya nggak bisa dipertahankan. Sehingga kayaknya adalah justru perlu dibalik arahnya, perlu diubah arahnya. Nah, sehingga perubahan arah inilah yang menyebabkan orang itu adalah mau melakukan perubahan. Nah, jadi dengan cara seperti inilah para ahli itu kemudian memandang ada perubahan paradigm, berarti ada perubahan asumsi. Nah, kalau dulu adalah klien adalah dianggap pasif, sekarang klienlah yang aktif. Karena para ahli ini menyadari banyak saran-saran dari konselor, saran-saran dari psikolog, saran-saran dari psikiater, saran-saran dari para pekerja sosial itu nggak digubris oleh klien. Kenapa nggak digubris? Nggak gue banget gitu. Saran itu kalau untuk menjalankannya juga harus saya belajar dulu gitu. Sementara saya nggak mempunyai sumber daya pengalaman, pengetahuan, keterampilan yang sudah tersedia pada diri saya. Sehingga untuk melakukan perubahan kayaknya menjadi sangat sulit dan menjadi sangat mustahil. Nah, itulah yang menyebabkan hari ini ngelihat bahwa tampaknya paradigma lama itu perlu diubah, paradigma baru adalah perlu dipakai. Ditambah lagi juga ada tekanan orang-orang Amerika pada waktu itu lebih kecenderungannya orang Amerika itu cenderung pragmatis ya, pragmatisme. Kemudian juga filsafatnya juga fungsionalisme. Jadi kalau nggak berfungsi, nggak kerasa fungsinya, ya mendingan tinggalin aja. Nah, dan dari situlah kemudian mereka ngelihat kayaknya para profesional helper ini perlu bebenah diri. Nah, hasil bebenah diri itulah kemudian dikenal dengan istilah brief psychotherapy. Nah, brief psychotherapy ini nantinya ya jadi macam-macam brief ya. Ada brief counseling, ada brief coaching, bisa juga turunannya nanti brief guidance, brief mentoring, brief parenting, ya sangat tergantung mau ke bidang apa. Jadi yang menyebabkan brief itu berarti terpenting kita hanya bisa melakukan brief kalau menggunakan paradigm yang berbeda. Jadi Anda nggak bisa brief selama Anda menggunakan paradigm yang lama. Anda nggak bisa menggunakan paradigma brief kalau Anda memandang klien itu pasif, kalau Anda memandang klien itu bodoh, kalau Anda memandang klien itu nggak ngerti, kalau Anda memandang bahwa cuma Anda yang paling expert, yang paling ahli, yang paling bisa, udah klien samina wa atona saja atas keputusan Anda. Nah, kalau Anda menggunakan paradigma itu, ya nggak bisa brief. Ya. Nah, jadi kira-kira, jadi yang menyebabkan brief itu tadi berarti kan paradigmanya harus tepat, sikap kitanya harus tepat, pandangan kita terhadap kliennya harus tepat. Pandangan bahwa klien itu adalah memiliki resources juga harus kita implant, harus kita suntikkan ke dalam benak kita. Nah, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan yang brief. Nah, karena itu lahirlah tuh yang namanya brief psychotherapy. Tokohnya banyak di balik brief psychotherapy ini. Jadi ada Virginia Satir, The Mother of Family Therapy, ada Milton Erickson,
the father of modern hypnotherapy, ada George Bateson, dan banyak-banyak lagi yang lainnya. Nah, kemudian ada pasangan suami istri yang kemudian membuat dia menggunakan brief terapi ini dalam tema-tema keluarga. Ya, kemudian mereka menggunakan istilah solution focus brief terapi. Ya, nah jadi ada itu Imco Caesar dengan Imco Baik. Kemudian ada tokoh lain yang namanya William Hudson Hanlon atau dipanggil Bill O'Hanlon, mentor saya, yang dia juga menggunakan prinsip itu dan dia menamainya dengan solution oriented psychotherapy gitu ya. Nah, jadi dari brief terapi inilah kemudian nih pendekatan-pendekatan lama yang psikodinamik pun akhirnya membuat brief. Sehingga ada brief psikodinamik gitu ya. Nah, apa yang membedakan? Nah, jadi mereka itu mengubah paradigm gitu karena kalau enggak mereka ditinggalkan orang. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Nah, jadi kita akan